Sungguh aneh kelakuan mertua yang satu ini. Kita sebut saja namanya Anggara. Usianya kurang lebih 43 tahun. Coba bayangin sendiri, di saat rumah sedang sepi, anak mantunya itu digoyang. Padahal anak mantunya ini sedang hamil 7 bulan. Yang tidak lain berarti anak mantunya ini adalah istri dari anaknya sendiri. Yang dimana ketika anak mantunya ini lahiran, itu yang keluar adalah cucunya sendiri. Coba bayangin sendiri, ini gimana coba. Nah, jadi begini ceritanya. Saat itu kondisi rumah memang sedang sepi. Doni yang usianya kurang lebih 19 tahun yang merupakan suami dari Monik sudah berangkat kerja. Istri Anggara juga sudah pergi bekerja. Sementara Anggara sendiri itu kerjanya serabutan sehingga dia lebih banyak sering di rumah. Monik sendiri sebagai menantu masih ikut numpang di rumah mertua. Ya, namanya istri harus ikut suami. Kalau suami ingin pindah, dia pasti ikut pindah. Sebab selama ini Monik dan Doni belum bisa memiliki rumah. Untuk sebagai spoiler aja, apa yang dialami Monik ini kiranya menjadi pelajaran bagi menantu yang masih menumpang di rumah mertua. Kadang-kadang mertua juga perlu diwaspadai. Hati-hati pula ketika memilih mertua. Kalau salah ya bisa ribet urusannya. Nah, agar kamu tidak bingung, saya akan menjelaskan karakter yang ada dalam cerita ini. Pertama adalah Bapak Anggara yang usianya 43 tahun. Bapak Anggara ini memiliki pasangan. Kita sebut saja Nyonya Anggara. Kemudian, pasangan Anggara dan Nyonya Anggara ini memiliki anak yang bernama Doni. Doni adalah seorang laki-laki berusia 19 tahun dan sudah menikah. Yang istrinya bernama Monik. Jadi secara langsung Monik adalah anak mantu dari Bapak Anggara. Nah, kita lanjut lagi ke ceritanya. Nah, saat bangun tidur dengan kondisi rumah yang sangat sepi, Anggara juga merasakan bahwa burung botaknya sedang bangun. Kemudian dia mencari istrinya, namun istrinya tidak berada di rumah karena istrinya memang sedang pergi bekerja. Dalam keadaan rumah yang sepi, sayup-sayup terdengar suara menantu menyanyi di dalam kamar. Karena burung botaknya yang sedang bangun, pikiran liar Anggara pun mulai datang. Anggara mulai tidak tenang, pikirannya semakin liar. Bagaimana tidak liar? Baru bangun tidur, burung botaknya tegang, istri lagi tidak ada, rumah dalam keadaan sepi, yang ada hanya menantu yang sedang hamil 7 bulan. Anggara mulai berniat ingin mencelupkan burung botaknya ke dalam rok menantunya. Burung botak Anggara lagi tegang-tegangnya, perlu pelampiasan. Nah, saat Monik di dalam kamar sendirian, tiba-tiba ayah mertuanya masuk ke dalam kamar dengan memperlihatkan gelagat buruknya. Anggara langsung menatap menantunya seperti hendak menerkam. Saat itu Anggara datang dan mengajak Monik untuk berhubungan. Dia terus terang sudah tidak kuat lagi untuk menahan burung botaknya yang sejak dari tadi pagi tegang. Monik tentu saja menolak karena dia kan menantunya, dan harusnya ayah mertua malu berkata seperti itu kepada menantu. Tapi Anggara tidak mau tahu. Dia tidak peduli, yang penting burungnya harus dicelup. Anggara lantas mengancam Monik untuk memaksa kalau dia tidak mau. Monik sempat memohon dan mengatakan dirinya sedang hamil 7 bulan dan sedang mengandung calon cucu mertuanya. Masa tega pak? Tapi Anggara sudah tidak peduli lagi. Pokoknya harus, bahkan dia mengancam. Tak segan-segan untuk menghabisinya kalau tidak mau melayani keinginannya. Pokoknya harus celup, itu kata Anggara. Monik akhirnya menyerah dan menuruti permintaan ayah mertuanya. Monik hanya memikirkan keselamatan kandungannya. Akhirnya Monik terpaksa berbuka paha untuk ayah mertuanya. Anggara seperti orang kesetanan. Dia mulai mencicipi menantunya itu. Setelah selesai mencicipi anak menantunya, Anggara buru-buru keluar kamar. Sedangkan Monik terus menangis hingga saat suaminya datang. Monik masih menangis di dalam kamar. Doni sang suami kemudian menanyakan kepada istrinya, "Kenapa kamu menangis?" Monik tidak mau bercerita. Dia hanya terus menangis pada suaminya. Tetapi karena suaminya mendesak, akhirnya Monik pun bercerita. Monik menceritakan kejadian yang menimpanya hari ini. Sang suami pun mendengarnya. Doni sang suami sangat syok. Dia tidak menyangka kelakuan ayahnya akan seperti itu. Doni histeris mendengar kejadiannya. Tanpa berpikir panjang, Doni pun segera melaporkan ayahnya ke kantor polisi. Tak lama dari laporannya itu, ayah Doni yakni Anggara diamankan oleh polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, Anggara mengakui perbuatannya itu. Dan yang lebih plot twist lagi, ternyata Anggara dalam keadaan fly saat menggarap isi dalam rok anak menantunya. Ternyata Anggara positif menggunakan kristal putih dan dia melakukan itu dalam pengaruh kristal putih tersebut. Sekarang Anggara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Ya begitulah, makanya jangan coba-coba ya teman-teman. Semoga ada pesan baik yang bisa dipetik dari cerita ini. Semoga ini kejadian yang terakhir dan tidak terulang lagi.